Halo Kampringers, saya Joni Kampring, badut yang tidak bisa melucu. Nah, kali ini saya jalan-jalan ke Bandung, menemui dua orang kreatif di sini ya. Mereka tergabung di sebuah channel YouTube juga bernama Botram Channel. Nah, Botram itu dalam istilah sederhananya dalam bahasa Sunda, kalau di bahasa Indonesia kan artinya makan-makan. Itu apa namanya, orang pergi jalan-jalan ke rekreasi terus makan-makan. Nah, itu Botram biasanya disebut. Tapi untuk lebih jelasnya kita ngobrol saja langsung dengan mereka ya. Di sebelah kanan saya ada Bung Yudi Ginanjar, biasa dipanggil Idui, dan di sebelah kiri saya ada Bung Nanang, biasa dipanggil Kol. Ya, oke. Apa kabar, Bro? Dua-duanya nih? Ya, baik. Mantap. Nah, ini siapa duluan yang mau menjelaskan ini? Botram Channel itu apa sih? Jadi Botram Channel itu ya channel sebenarnya mah. Tapi Botram Channel itu asal kata Botram itu kenapa diambilnya Botram? Ini, kita kan identik dengan makan-makan. Iya. Itu kan sudah tradisi ya, dimanapun kalau berkumpul itu pasti makan-makan. Nah, kita namakan Botram saja. Karena apa? Karena kita channel. Oh ya, jadi Kalau nggak channel nggak Botram. tapi ada konten makan-makan nggak di dalamnya? Ada ini. Oh iya benar ya. Saya datang ini disuguhin kopi dan segala macam. Ini jelas ini kenapa mereka disebut Botram itu karena ini orang datang disuguhin. Jadi jelas ya. Nah, Jadi kan bertamu ke channel kita itu, misalnya Joni ya, yang Kampring itu kan bertamu, ya kan? Iya. Joni Kampring bertamu, ya kita suguhi. Oh iya, Nah, iya. Kalau diantepkan kan nggak mungkin. Iya. Ya. Oke. Masa Joni nanti jajan sendiri? Oke, benar. Gitu. Jadi untuk memenuhi hasrat makan-makan, datang main-main ke Botram Channel ini pasti difasilitasi makan ya. Betul. Nah, kontennya apa saja sih sebetulnya Botram Channel ini? Pilihannya Kita itu sebenarnya ngobrol. Kontennya tuh dulu tuh ngobrol. Jadi ngobrol sambil bermusik. Ya, kan apalagi di zaman gini lah. Di zaman gini mah apa ya, lebih kepada apa sih, daripada diem mending berbuat sesuatu. Ya, dan orang pun juga banyak. Ya, terus itu pertama. Yang kedua, kita kan ada fasilitas sekarang ya. Terus kalau di rumah, jadi nggak terbatas lah untuk berkreativitas itu. Menurut kami itu ya di mana saja lah, yang penting berkreativitas itu pasti jalan. Di mana saja, kapan saja ya. Nah, di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada jalan, di situ ada uang. Ada mobil. Oh iya, ada mobil ya, benar. Kendaraan. Ya, sejak tahun berapa ini channel? Baru terhitung 6 bulan. Oh baru juga ya? Iya. Kalau saya gabung baru setengah tahun. Baru setengah tahun. Cuman channel ini sudah lama sebenarnya. Awal mula terbentuk itu channelnya tidak fokus pada konten yang seperti sekarang. Kalau sekarang kan musik ya. Kalau dulu ketika channel ini muncul tidak membahas tentang musik, selain musik dulu. Jadi ketika saya gabung setengah tahun kemarin, fokus di musik. Oke. Ini kan dulu pernah di acara ini ya, kawan berdua ini, Kol dan itu ya dulu ya, pernah ya? Ya itu mah Dulu ya. Jangan pos. Tapi saya pikir ada nggak perbedaan ketika bermain untuk stasiun TV yang sudah punya nama gitu, terus tiba-tiba sekarang membangun channel sendiri. Ada perbedaan nggak sih? Ada tingkat kepuasan yang berbeda nggak? Sebenarnya mah sama sih. Sama kan kita berangkatnya dari berkreasi ya. Sebenarnya menyalurkan hasrat, ingin menyalurkan hobi. Jadi ketika kita ada kesempatan untuk mengisi sebuah acara, ya kami anggap itu perform. Kalau urusan masalah finansial ya itu mah efeknya. Ya saya nggak bicara finansial ya, karena relatif lah ya, finansial itu mau besar kecil juga nanti versi orang besar, versi kitanya kecil, atau versi kita kecil, versi orang gede ya sama aja ya.
Tapi maksudnya dari segi kreativitas nih, ada nggak kira-kira perbedaan secara signifikan? Oh, di tempat ini kami dapat lebih banyak ditekan karena pesanan, tapi di sini kami lebih bebas dalam isu atau apa saja gitu, nggak? Kebetulan yang dulu itu yang waktu kita ngisi itu lebih banyak kebebasannya ya. Cuman permasalahan lagu saja, tapi di sana juga lebih sebenarnya kami belajar banyak bagaimana cara berkreativitas di sana itu. Karena Anda bayangkan ya, Joni bayangkan dalam hitungan menit harus ganti konsep, harus ganti lagu. Berarti kan sangat menguras otak banyak gitu. Menguras banyak otak. Dan di sini pernah kejadian nggak konsep yang itu tiba-tiba kejadian di sini, ada nggak? Ada. Di Botram Channel ada? Ada ya, waktu beberapa ke belakang lah kami mengikuti salah satu challenge. Itu juga ada unsur-unsur. Terus kami juga sampai sekarang juga bagaimana caranya memasukkan unsur, cuman kesempatannya belum. Untuk secara konsep kamu udah memikirkan nih bagaimana caranya, tapi pengaplikasiannya ya waktu belum. Ya. Kalau saya pribadi di acara apa waktu itu? Udahlah dibahas. Ya kalau saya pribadi ya, Bung Joni. Waktu dulu itu tempat kita di tempat ya, kalau ya. Dulu itu tempat kita di tempat kita belajar secara mental, secara keilmuan kita di tempat yang waktu di acara dulu. Nah, ketika setelah berakhir di acara yang dulu, kami tuangkan hasil belajar kami, hasil tempaan kami di sini. Kami tuangkan ke dalam aktivitas kami. Terus ini kan signifikannya kalau yang saya rasa seperti itu. Ada target edukasi nggak di target edukasi di dalam konten-konten di Botram Channel? Kemarin video terakhir yang kemarin kami edukasikan kepada beberapa siswa. Beberapa siswa karena di sana ada konten yang kita mengcover lagu Nusantara. Tapi nggak spesifik ini jadi konten untuk pure edukasi dalam artian untuk belajar gitu nggak ya? Tidak. Lebih umum aja ya berarti ya. Sebenarnya lebih, kalau orang bilang mah playlist lah. Playlist. Ya, jadi ketika Anda ke Botram, playlistnya misalkan mau cover Nusantara ada, mau cover lagu sendiri ada. Lagu sendiri kan ini keren ini, cover lagu sendiri ya? Ya belum ada kan channel yang lain. Channel yang lain belum ada cover lagu sendiri, bener. Yang ada cover lagu orang. Bener, ini keren ini, mengcover lagu sendiri. Iya. Ya, jadi ketika itu kami berpikir apa ya, orang lain mengcover lagu orang. Kita mah cover aja lagu sendiri. Wah, ini gak kebayang saya nih, nge-cover lagu sendiri ya. Butuh 3 tahun kayaknya memikirkan ini, Bung Kol. Iya, dia memang gitu. Aneh. Iya, tapi menjadi satu catatan. Ketika kita mengcover lagu sendiri itu seperti ini. Jadi tidak, untuk berlatihnya juga membutuhkan banyak ragam nantinya gitu. Ini selain keunikannya ya, kalau mau dideskripsiin, apa sih perbedaan channel ini dengan channel lain selain tadi channel ini mengcover lagu sendiri, ada adegan mengcover lagu sendiri, tapi kan ada juga banyak mengcover lagu orang ya. Bedanya dengan orang-orang lain yang mengcover lagu apa kira-kira? Jadi kebetulan kami ada bergelut di bidang tertentu ya, jadi kami mengajak bertalent daripada istilahnya melakukan hal yang negatif, yang mending bergabung. Oh, jadi ini nggak punya wadah, sebenarnya wadah, nggak punya orang yang tetap ya untuk diajak menyanyikan sebuah lagu itu, bukan orang yang sama berarti. Bukan. Oh, ini perbedaannya, Campringers. Di sini yang nge-cover lagu pemain musiknya mereka, tapi yang nyanyi itu orangnya pasti beda-beda. Iya, kadang-kadang nggak ada talent ya kami aja jadi talent. Iya. Itu bedanya. Itu bedanya ya. Iya, ada satu cover ada yang kami tunggu-tunggu talentnya nggak datang. Tapi sudah dijadwalkan. Ya. Hujan katanya. Hujan? Masa hujan? 30 menit lagi mau syuting.
hujan katanya. Ya udah kita aja yang mau ambil pusing. Karena stoknya udah ada. Ya. Nah kita tuh biasanya kalau ada banyak waktu luang kita buat stok aja. Jadi ketika ada kendala apapun ya so must go on gitu. Jadi sudah terbiasa so must go on lah. Nah ini yang menarik kan, artinya kawan-kawan karena terbiasa mengcover berarti memperhatikan juga perkembangan atau isu-isu yang mungkin sedang beredar di generasi sekarang ya, generasi milenial ini. Kira-kira menurut ya Bung Kol atau Idui lah, sejauh mana sih perkembangan gagasan yang beredar di ranah kawan-kawan remaja sekarang? Ya kalau kita ya melihat perkembangan apa tadi itu? Gagasan ya. Kalau melihat perkembangan gagasan dari remaja-remaja kan banyaknya sekarang mah kegoyang-goyang ya. Kalau kita misalnya dapat talent yang umurnya di bawah kita arahkan ke selain berkreativitas di luar yang goyang-goyang kayak gitu. Kalau misalnya saya ada tetangga misalnya di bawah umur, kita ajak daripada goyang-goyang kita main musik gitu. Kalau kita mah mengajaknya lebih ke musik seperti itu. Walaupun dia masih belajar bahasa Inggris, kita paksa supaya belajar nyanyi bahasa Inggris. Nah, walaupun masih belepotan ya. Itu proses ya. Yang penting ada muatan edukasi di sana. Oke. Ada aktivitas positif buat dia sendiri. Iya. Gitu. Kalau kau melihat gimana perkembangan gagasan sekarang? Kalau melihat gagasan mah anak-anak sekarang mah top kalau kata saya. Top ya? Ya tinggal wadahnya saja sih. Nah itu yang paling penting ya. Iya tinggal wadahnya, karena gini kan anak sekarang tuh lebih free ya, mau apapun tinggal akses. Ya. Nah yang jadi masalah menurut saya itu kepada bukan tanggung jawab keinginannya pantang menyerahnya. Jadi biasanya kalau gagasan udah oke, tapi ketika ada kendala, ya udahlah. Gampang menyerah ya? Iya, gampang menyerah. Padahal menurut saya gitu kan, sekarang kan banyak akses, tinggal akses saja. Tapi terkadang digunakannya itu tidak tepat. Misalkan untuk mengakses sesuatu kan kita tinggal googling. Jadi kadang-kadang apa sih nggak ketemu gitu, padahal semua sudah ada di sini. Padahal tinggal pakai jari ya. Tinggal pakai jari. Nggak perlu harus ke perpustakaan. Pasti gagasan tersebut akan terbentuk kalau ada motivasi untuk mewujudkan gagasan tersebut. Nah itu dia berarti Kampringers, kawan-kawan yang masih remaja juga penting untuk membaca peluang ya tadi. Punya gagasan yang dahsyat tapi tidak bisa mengeksekusi gagasan itu juga jadi masalah. Punya gagasan yang dahsyat tapi nggak punya wadah untuk mengeksekusi gagasan itu juga masalah. Artinya jika Anda belum punya wadah ya silakan pergunakan akses Anda seluas-luasnya untuk mendapatkan wadah itu. Nah terakhir nih, pesan apa yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan atau mau promoin channelnya juga mangga di channel Kampring ini, Johnny Kampring ini. Silakan untuk kawan-kawan boleh nonton atau apa? Sebenarnya saya mah lebih jangan nonton lah, tapi like, subscribe aja yang banyak. Nonton nggak jangan lah. Iyalah kita sama-sama, sebenarnya kita sama-sama aja ya. Ada milik mah di mana kata bahasa Sunda tadi milik mah di mana. Dari mana aja? Iya dari mana saja. Yang penting kita itu berusaha ya, jangan pantang menyerah, terus mempergunakan segala hal sesuatu itu positif. Adapun negatifnya kita ambil terus ya, kita ambil jadikan pembelajaran. Nah ini bukan diambil untuk dipakai seterusnya ya. Itu yang jadi masalah. Nah itu dia tadi Kampringers, obrolan saya bersama dua orang dari anak muda yang menggagas Botram Channel ya. Jadi kalau sempat juga berkunjung ke channel sebelah, kalau saya sih tidak masalah mempromosikan channel orang lain di channel saya. Jadi berkunjung juga ke Botram Channel, karena di Botram Channel itu banyak sekali gagasan-gagasan melalui musik yang bisa Anda coba jadikan bahan untuk macam-macam lah. Mau bicara soal belajar teori musik ada, mau belajar soal teknik bermain
mungkin juga ada di sana. Silakanlah kepoin sendiri pokoknya. Yang jelas inilah orang-orang yang ada di sana dan saya itu kameramennya. Oh iya, coba ini satu lagi, ini satu lagi dia tadi ngamerain, sekarang in frame. Nah sekarang ini salah satu gagasnya ya? Gagas juga. Nah yang sekarang tuh alhamdulillah sudah naik tingkat. Naik tingkat ke jenjang berikutnya secara karir. Oh, ini ada peningkatan karir dan insya Allah karirnya jadi lebih baik lagi. Amin. Oke, Kampringers, saya akan terus jalan-jalan mengeksplor kota Bandung, mungkin Jawa Barat dan sekitarnya karena saya baru sanggup Jawa Barat. Mungkin saya akan terus eksplor untuk bertemu dengan orang-orang kreatif di seantero jagat ini. Lalu akan ngobrol dengan mereka walaupun dengan obrolan yang singkat. Tapi setidaknya obrolan singkat pun akan melahirkan inspirasi walaupun itu hanya sekecil ini. Oke, saya Joni Kampring, badut yang tidak bisa melucu bersama dua orang teman saya, Idui dan Kol. Kita pamit. Dah.